Salam adik-adik di rumah, apa kabar hari ini? Semoga kita semua baik-baik ya Bang ya. Betul Kak. Ya. Sekarang kita akan memulai kebaktian kita. Sebelum kita mulai, adik-adik di rumah sikap berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Sekarang doa dibuat oleh Abang Yusuf. Silakan Bang. Mari adik kita semua bersikap doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan kepada kami semua sehingga pada pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah adik-adik kami semua dari awal hingga pertengahan sampai akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan menyanyi Bertemu dalam Kasih. Mengerjakan tugas. Iya. Coba Abang bacakan nomor 1 dan 2. Oke, untuk adik-adik anak sekolah minggu dan remaja yang mengerjakan tugas dari Horong 1, pertama ada Karisa Boru Purba dan Tiara Boru Panjaitan. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Karisa bisa baik terus. Berkati guru-guru yang baik. Aku mengucapkan selamat hari Natal untuk semua orang dan kakak dan abang sekolah minggu. Untuk Horong 2 ada Bintang Boru Bakara dan Ivan Boru Sinaga. Sekolah minggu dan temanku, semoga damai sukacita menyertai kita semua. Selamat hari Natal dan tahun baru. Ya, untuk orang 3 ada Matthew Purba, Stephen Tahayang. Hari Natal, kakak-kakak dan abang-abang dan teman-teman. Yang pas hari Natal itu kita itu akan Natal online, tidak bisa Natal siaran langsung. Dan di hari Natal itu kenapa ada Natal? Karena Tuhan Yesus telah lahir. Selamat Natal buat teman-temanku sekolah minggu AKBP Limo dan abang kakak guru sekolah minggu. Semoga kita sehat, selalu diberikan kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemudian orang 4, Cia Boru Nababan, Sauk Taba, Empati Boru Situmorang, Joy Boru Panjaitan, Gatwin Simbolon. Hari Natal buat abang dan kakak guru sekolah minggu. Saya berterima kasih buat abang dan kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajar adik-adik di gereja. Terima kasih abang dan kakak guru sekolah minggu. Selamat Natal. Ucapkan selamat Natal untuk kakak dan abang guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Semoga damai Natal
berserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di sini saya akan mengucapkan Selamat Hari Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengucapkan Selamat Hari Natal buat semua orang yang merayakan, dan Selamat Hari Natal buat kakak dan abang sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian anak-anak kami yang telah remaja, Judith Boru Manalu, Mona Boru Panjaitan. Terima kasih adik-adik di rumah yang sudah mengerjakan PR ya. Jadi untuk minggu depannya juga, kedepannya supaya lebih rajin-rajin untuk mengerjakan PR. Karena kalau kita mengerjakan PR itu berarti kita ingat akan Tuhan Yesus. Bagaimana sih caranya supaya kita ingat akan Tuhan Yesus? Nih kakak nih sekarang lagi baca firman Markus. Sekarang saya udah masuk di Markus. Bagaimana usaha supaya kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kakak akan membuat contoh salah satu aja. Boleh, Kak? Ada perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Jadi dia pendarahan tiap hari pendarahan. Nah ketika dia mengetahui Tuhan Yesus mau lewat, terus dia berusaha supaya dia bisa menjamah daripada jubah Tuhan Yesus, Bang. Nah, ketika pendarahan itu sangat lemas, loh. Kakak udah pernah merasakan pendarahan waktu hamil 4 bulan, terus itu lemas banget. Tapi perempuan yang 12 tahun itu dia berusaha untuk menjamah jubah daripada Tuhan Yesus. Jadi supaya kita lebih dekat, Bang, sama Tuhan Yesus, kita harus ada usaha. Nah, kalau di fisika usaha itu gaya kali perpindahan. Jadi ada gaya dan bereaksi. Nah, berarti harus ada aksi dan reaksi supaya Tuhan Yesus itu bisa dekat ke kita, ya. Kemudian ada juga yang manjat pohon. Siapa itu, Bang? Sakeus. Sakeus itu pendek dan gemuk, Bang. Dia ketua, pokoknya dia bagian keuangan, Bang. Dia kepalanya dan dia kaya banget. Tapi ketika dia tahu Tuhan Yesus mau lewat, dia sampai manjat pohon supaya bertemu Tuhan Yesus. Jadi adik-adik di rumah, kita sarankan ya Bang ya, supaya mengerjakan tugas ada usaha bertemu dengan Tuhan Yesus. Gaya kali perpindahan. Oke, jadi sekarang ketika nanti ada tugas nanti minggu-minggu berikutnya, kalau minggu ini tidak ada Bang, kita kasih mereka tidak ngasih tugas dulu, tapi kedepannya harus ya adik-adik di rumah kita harus ada usaha supaya Tuhan Yesus lebih dekat lagi sama kita. Oke, karena kita masih Natal Bang, kita nyanyi Kita Surga Bergema. Kira-kira gimana ya? Menurut kamu gimana Natal kita kemarin? Natal kita tahun ini menurut Abang agak ini ya Kak, karena banyak wabah dan apapun itu melarang kita untuk berkumpul bersama dengan keluarga yang lainnya. Tapi kita tetap harus mensyukuri Jadi Natal kita kalau kakak sih menurutnya bagus banget. Jadi tidak ada bedanya ada pandemi dengan tidak ada pandemi, malah lebih bagus. Lebih bagus ya?
Nah, jadi adik-adik di rumah, ketika pandemi pun apapun yang terjadi, kita harus tetap bersyukur. Betul, Kak. Jadi kalau kakak lihat nih selama ini di media masa itu ya, anak-anak SMP itu loh, kita ada pra remaja nih. Kemarin ada tawuran Bang di Jakarta. Nah, kenapa bisa terjadi ya? Jadi energi mereka dibuat untuk tawuran, akhirnya ada yang meninggal dunia. Jadi kita mengharap dari GSM untuk adik-adik yang pra remaja, ini tingkat SMP nih Bang, ya, supaya energi yang diberikan Tuhan, kuota yang dikasih mama papa dipergunakan untuk baca firman ya, hal yang baik dan positif. hal yang baik dan positif. Jadi jangan mudah terpengaruh ya Bang ya. Jadi jangan berkerumun. Kemarin tadi pagi juga saya nonton itu Bang, karena berkerumun anak-anak SMP ini yang agak susah mungkin diatur orang tua ya, karena masa pertumbuhan menunjukkan jati diri, tapi salah ya. Ternyata ketika di tes rapid ternyata reaktif 25 orang gitu Bang. Jadi kita sebagai GSM ya ingatkan terutama anak-anak pra remaja supaya ingat protokol kesehatan Bang ya, supaya kita bisa mengalahkan pandemi ini. Jadi Tuhan kasih pandemi ini, kita harus lebih tinggi lagi ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengasih suatu cobaan pasti diberikan sesuai dengan kekuatan manusia. Tapi hendaklah kita menjadi yang taat sama firman. Ya, jadi energi yang diberikan Tuhan menurut kakak kalian buat untuk baca firman Tuhan. Supaya semua masalah, apapun masalah, ketika Tuhan sudah berada di dalam kita, pasti semua masalah bisa terselesaikan Bang. Jadi baca firman Tuhan itu sangat sudah harus gitu. Jadi kalau kakak dulu Bang di kampung itu nggak ada Alkitab itu Bang. Jadi hanya Natal begini saya dapat firman Tuhan dan saya harus hafal. Jadi saya senang kalau ada liturgi 2 kali itu saya bersyukur banget. Jadi kalau sekarang kan firman Tuhan itu Alkitab itu di mana-mana ada ya Bang ya. Ada di HP juga. Ada Alkitab juga ada di rumah. Jadi supaya kita semua taat dengan firman Tuhan. Oke, kita sekarang mau dengar firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu yaitu baca kitab suci. Shalom anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Ya, kita sudah 1 tahun kita beribadah di rumah. Tentu pada sampai hari ini kita sudah masuk ke suasana Natal. Selamat Hari Natal buat anak-anak kami yang di rumah. Semoga semua keadaan sehat dan tetap memuji Tuhan. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca nanti, persiapkan dari Yesaya 63 ayat 7. Oleh sebelum itu, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa kalau pada minggu hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah sekolah minggu online yang tetap dilakukan dari HKBP Limo.
Oleh karena itu Tuhan, kami tetap memohon kehadirat-Mu. Berikan kesehatan buat semua anak-anak kami, anak-anak guru sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, dan semua jemaat, baik orang tua, naposo, dan para remaja. Bapa sorga, Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani buat kami semua anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu Tuhan, ajar dan tuntunlah kami Bapa, supaya kami tetap menekuni perjalanan hidup kami di dalam kasih setia Tuhan. Kami tetap panjatkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Minggu pagi ini yang terambil dari Yesaya 63 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kalau ada yang buka Alkitab di rumah silakan ya anak-anak. Demikian firman Tuhan, kita mengikuti di dalam hati. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya, dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi, yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini membawakan kepada kita tentang bagaimana kita mensyukuri berkat Tuhan yang kita alami sepanjang tahun yang lalu sampai hari ini. Dan kita bisa bersyukur, kalaupun saya tahu anak-anak di dalam situasi pandemik ini sudah merasa bosan, bukan? Di mana kalian sudah tidak sabar lagi untuk berkumpul di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, ya kan? Kita akan bisa memuji Tuhan. Tapi yakin dan percayalah, itu semua rencana Tuhan, rencana yang baik untuk kita semua. Bahwa di rumah pun anak-anak sekolah minggu itu semua tetap sama seperti di rumah Tuhan di gereja. Yang penting hatinya tetap memuji Tuhan. Ya anak-anak kami ya, jangan sampai ada yang malas. Karena firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan orang percaya. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan, kalau dari Yesaya ini menceritakan bagaimana penyesalan bangsa Israel ketika mereka ditindas oleh bangsa lain dalam masa-masa mereka kalah dalam peperangan, dan sepertinya Tuhan membiarkan mereka untuk ditindas. Tetapi ketika mereka mengingat masa-masa Tuhan melindungi nenek moyang mereka mulai dari si Musa dan semua nenek moyang mereka, mereka dituntun oleh Tuhan dan dibawa ke dalam jalan yang sangat membawa mereka dalam kebaikan. Tetapi di sini mereka di dalam firman Tuhan ini, semua bangsa yang ditindas oleh bangsa lain di dalam kesesakan, mereka menyesali perbuatannya yang memberontak kepada Tuhan, menyesali perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu mereka sangat kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur. Nah, saudara, anak-anak kami yang kekasih dalam Tuhan Yesus, orang yang menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan atas kesalahannya, itu adalah suatu perbuatan baik. Karena dengan penyesalan, kalau kalian misalnya menyakiti hati temannya, merasa menyesal. Waduh, kenapa ya saya melakukan yang jahat terhadap teman saya? Aduh, kenapa saya melawan orang tua ya? Kenapa saya tidak mengikuti perintah orang tua ya? Kenapa saya berbohong? Ini adalah penyesalan. Penyesalan yang sungguh bisa mengembalikan kita kepada jalan kebaikan. Seperti halnya kita adalah anak pilihan Tuhan, sebaiknya kita harus menyesal kalau berbuat salah. Kenapa? Karena kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah, ini adalah kebaikan kemurahan Tuhan. Kita tetap dijaga dan dituntun Tuhan. Siapa yang menuntun kita? Adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang lebih
nyata di dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia melalui kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Natal ini. Ini adalah suatu perbuatan yang masyhur yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi di dalam Yesus Kristus. Karena kebaikan, kemurahan Tuhan itulah yang kita utamakan. Sehingga anak-anak kami di rumah bisa melakukan kebaikan karena kita sudah diperkenankan Tuhan untuk melakukan kebaikan tersebut. Oleh karena itu anak-anak kami, kalau orang tua menyuruh untuk belajar, jangan sampai malas belajar. Kalau orang tua atau guru sekolah minggu mengingatkan untuk berdoa, jangan malas untuk berdoa. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Hal-hal itulah yang disenangi oleh Tuhan. Oleh karena itu anak-anak kami, ingat berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Bapa di sorga melalui anaknya Yesus Kristus. Karena di dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar adalah besar khasiatnya. Oke, anak-anak kami tetap tekun di dalam firman Tuhan. Dan di dalam Rom 12 ayat 12, kalau kalian merasakan bagaimana tuntunan Tuhan, ingat, bersukacitalah di dalam kegembiraan, ya. Bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam berdoa, karena firman Tuhan itu adalah nyata di dalam hidup kita. Oleh karena itu anak-anak, tetap semangat, jangan kendor, ya. Kita akan masuk ke tahun 2021. Semoga anak-anak di sekolah minggu di HKBP Limo menjadi anak-anak yang semangat, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam hatinya. Setuju? Amin. Oke, kami yakin dan percaya melalui majelis gereja atau amang dan inang Parhalado tetap mendukung guru-guru sekolah minggu, orang tua, supaya tetap kita semangat belajar dalam firman Tuhan, belajar dalam sekolah. Semua kita mengandalkan Tuhan, karena kebaikan Tuhan sudah nyata. Apa yang paling nyata kita lihat kebaikan Tuhan yang paling nyata? Coba kita lihat dulu sekeliling kita. Bumi, langit, semua siapa sih yang menciptakan? Hanya Tuhan. Karena Tuhanlah maka dunia ini ada. Oleh karena itu perbuatan Tuhan yang paling bisa kita rasakan adalah dunia ini, ciptaannya ini. Oleh karena itu ada lagi yang lebih nyata di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu dianugerahkan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita dituntun oleh Roh Kudus untuk belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hidup, adalah alat kita untuk hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu anak-anak kami, ingat, jangan kita pernah mengalami galau yang lama atau katakanlah dalam perbuatan dosa yang semakin terpuruk. Tetapi kita harus bangkit, menyesali perbuatan yang salah dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ada satu cerita, suatu keluarga di mana keluarga mempunyai anak, dan anak itu tidak lama ketika orang tuanya dan ayahnya dan ibunya meninggal, tinggallah seorang anak itu. Anak itu sangat menderita, tetapi ada yang bermurah hati. Dia dibesarkan di tempat satu keluarga yang membesarkan dia, dan ketika dia semangat belajar, bekerja keras, dia menjadi anak sukses. Ketika dia bekerja di satu perusahaan yang besar, menjadi pemimpin perusahaan, dia lupa, dia melakukan kejahatan, dia minum minuman keras, dia main perempuan, akhirnya dia jatuh dan dia tidak mengingat Tuhan. Akhirnya dia jatuh sakit, masuk ke dalam rumah sakit, dan di situ dia menyesali perbuatannya, dan orang yang mengasuh datang untuk menjenguk dan mendoakannya. Akhirnya dia sembuh. Disitulah Tuhan bekerja. Kadangkala kita anak-anak sekolah minggu, ya, kalian kalau berbuat dosa sepertinya Tuhan membiarkan. Tetapi ketika kalian merasa jatuh dan ketika sekolahnya berantakan, nilainya hancur, ingat, kembali kepada Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yakin dan percayalah, Tuhan akan tetap membangkitkan anak-anak Yesus Kristus, anak-anak terang, kalau kita setia di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup.
Kami bersyukur karena kami dipersatukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat ibadah online buat anak-anak sekolah minggu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di dalam keluarga, tetap hadir dimanapun mereka, tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah anak-anak kami Tuhan dalam sekolah, dalam belajar, baik dalam aktivitas sehari-hari, sehingga semuanya atas kehendak Tuhan. Berkati orang tuanya yang bekerja supaya mereka ditambahkan penghasilan untuk kebutuhan anak-anak mereka. Berkati semua guru dan siapapun guru sekolah minggu bisa memberikan mereka ilmu dalam pendidikan rohani. Terpujilah nama-Mu Bapa, kepadamu kami berserah dan ampuni dosa kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sampaikan doa kami ini. Amin. Ya, adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang tadi, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu, Dison Adong Puguan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.